والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pamir dan seluruh kaum muslimin di Masjid At-Taqwa Manohan Rejo Surabaya, yang alhamdulillah kita bersyukur jamaah sekalian, malam ini alhamdulillah sudah sampai malam yang ke-21. Salah. Oh, belajar menghitung terus ya. Malam yang ke-11. Mudah-mudahan semakin ikhlas. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga segera waras dan semuanya insya Allah diberikan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah sekalian, rezeki yang luas itu termasuk rezeki yang panjenengan bisa menunaikan ibadah di At-Taqwa ini dengan mengambil intisari filosofi secara tersirat. Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam satu hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Jadi semua amaliyah manusia itu kembali kepadanya kecuali as-shaum. Puasa itu milikku kata Allah, maka biarlah aku sendiri yang akan membalasnya. Ternyata di balik hadis ini secara tersirat jamaah sekalian mengajak kita, memerintahkan kita agar benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang tadi ayat dibacakan oleh Ustadz kita. Jadi orang beriman itu idealnya adalah yang paling banget anggere cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah panjenengan di At-Taqwa ini sudah tidak diragukan lagi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya sampai saat ini panjenengan masih memenuhi Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir Ramadan, karena biasanya di beberapa kampung itu awal-awal Ramadan sampai nutup gang, nutup jalan karena tidak cukup masjidnya. Cuma ironisnya di akhir Ramadan kadang-kadang sampai nutup masjidnya karena tidak ada jamaahnya. Yang rame minal terminali wasatiyoni wal moli wal plasai. Itu di negara Konoha sana. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, tentu ketika kita berbicara masalah cinta harus ada buktinya. Apa saja bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an kita ambil itu, ternyata ada sekitar 10 sampai 15 tanda cinta kepada Allah itu jamaah sekalian. Tapi di sini nanti kalau tak terangkan 10 semua bisa-bisa sampai jam 11. Kalau jam 11 Anda yang puas, aku yang lemas. Atau bisa-bisa jenengan tinggal mulai bablas. Nah, untuk itu jamaah sekalian akan saya ambil beberapa saja. Mudah-mudahan nanti diberikan panjang umur sehingga saya datang kembali ke sini. Saya kan dalam hal ini laki-laki panggilan, jadi jangan panggil lagi, datang lagi. Saya juga terima kasih kepada Takmir karena harusnya beberapa waktu yang lalu, tapi karena saya harus ke Kalimantan awal dari tugas IKADI waktu itu, kemudian Pak Bupati memanggil kita untuk safari dakwah selama 8 hari di sana. Nanti insya Allah untuk Syawal di Papua. Terus berikutnya di sekitar Sumatera, di Bengkulu dan Jambi. Jadi sekarang ini ya siapapun yang membutuhkan kita, mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, di antara bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Dalam hadis tadi saya sampaikan, ternyata hubungannya dengan surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan ini sebuah wahana, sebuah madrasatul uzma, di mana kita menjadi mahasiswanya Allah yang Maha Kuasa. Sebagai muridnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya senantiasa jadikan diri kita dekat dengan Allah
Dan Allah memiliki wahyu, memiliki firman berupa Al-Quran. Sehingga Al-Quran di sini jamaah sekalian sebagai kitab suci, maka selarasnya adalah diturunkan di bulan yang suci dari Allah yang maha suci. Ketika kita dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, maka cintailah firman-Nya. Dengan cara apa? 3I, 1 Iqra, yang kedua i'lam, ketahui maknanya, dan yang ketiga i'mal, aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikuti, mengamalkan surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun sira kabeh wong manukan raja iki seneng cinta demen dhateng Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi indikasi kalau kita merasa cinta kepada Allah, cintailah, ikutilah Rasulullah. Karena Rasulullah ini semua yang dilakukan, bahkan semua yang disabdakan, in huwa illa wahyu yuha. Yang kita ittiba dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dalam aspek qauliyah kita. Qauliyah kita apa? Ucapan-ucapan beliau, kalimah-kalimah beliau, untayan-untayan indah, mutiara yang dikeluarkan dari lisan beliau. Bahkan fi'liyah, amaliyah-amaliyah beliau. Dalam konteks qauliyah tidak ada kata yang membasahi lisan beliau kecuali zikrullah. Kalau telah mengucapkan sesuatu kepada orang lain adalah sesuatu yang bermakna. Tidak ada satupun yang sia-sia, apalagi menyakiti sesama. Begitupun perbuatannya. Dalam konteks ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan dan langkah kehidupan beliau senantiasa bersandar diri kepada Allah. Itu pun terkait dengan ucapan beliau. Dan tidak pernah perbuatan dan ucapan beliau ini menyakiti kepada sesama. Maka beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu tidak pernah menyakiti orang lain, baik itu ucapan apalagi perbuatannya. Tidak peduli siapa kita, entah itu jamaah atau ustadz-ustadzah, entah itu jamaah atau penceramah. Bahkan penceramah ini harus tahu diri jamaah sekalian. Kalau ngomong sak ngomong itu ya kudu dipikir, kira-kira jamaah iki sing betah ngrungokne apa enggak, itu kudu dipikir. Lah sampai jenengan gak betah ngrungokne ceramah kesuwen, ini termasuk menyakiti perasaan panjenengan. Mulanya harusnya cukup sekian saja ini. Ini baru 2 ya Pak ya. Baik, jamaah sekalian. Fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Maaf ya, di dalam lagunya Jawa itu kan ada gundul-gundul pacul itu. Ya, pacul itu kan papat 7 sampai ujung. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini karakteristik Rasulullah. Seandainya sifat ini dimiliki oleh siapapun di antara umat beliau, insya Allah Pak, sidik itu apa? Jujur, amanah, dapat dipercaya Pak. Seandainya ini dipegang oleh sivitas semua yang ada di kebangsaan ini, insya Allah Pak, tidak ada yang namanya oplosan pertalit dan pertamax. Saya kadung jengkel, belum saya isi pertamax tiba. Ya, oleh karena itu ini gambaran kepada kita. Ramadan itu sebetulnya ya filosofi perjalanan manusia. Perjalanan manusia dengan kendaraannya perlu memerlukan BBM. Apa itu BBM? Bulan barokah dan maghfirah. Ambil kebaikan-kebaikan Ramadan akan kita mendapatkan ampunan Allah. Nah, supaya kita mendapatkan BBM ada namanya pertamax, pertahankan nafsu secara maksimal. Jadi campur pertalit ngawur ya. Nah, pertalit ada sendiri, pertalit ya, peduli rakyat dan jangan pelit. Jangan malah menyelakai rakyat. 980 sekian triliun. Pernah lihat Pak jenengan Pak? Sejumlah belum pernah lihat. Astagfirullah, sama dengan saya. Coba bayangin, itu dibangun madrasah, dibangun masjid, Masya Allah. Belum lagi yang lainnya. Ini gara-gara apa? Tidak cinta kepada Allah. Sehingga apa? Tidak amanah. Ini jangan sekalian rahimahullah. Tapi itu di negara lain.
Yang penting kula jenengan monggo tetap pertama, artinya apa? Pertahankan nafsu secara maksimal. Nek wis ngono salatnya tambah rajin. Nek gak ngono minyak tanah, selalu menyimak tilawah, jadilah orang yang amanah. Aku tak gadono guys, dalil. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, yang kedua. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengedepankan perintah Allah, bahkan mengorbankan apa yang menjadi kepentingannya demi kepentingan mengikuti aturan Allah. Panjenengan lihat di surah Al-Baqarah, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perintah, ternyata beliau fa'atammahunna, tidak sekedar melaksanakan tapi menyempurnakan jamaah sekalian. Ya, menyempurnakan. Inilah yang dimaksud dalam satu hadis al-ihsan. Berbuat ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan sekedar melaksanakan ibadah, tapi sejauh mana ibadah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, salat juga demikian. Panjenengan melakukan Masya Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seakan-akan kita menyaksikan Allah, seakan-akan kita bersama Allah. Sehingga salat kita blek-blek sekenak gitu. Apalagi imamnya beliau ini. Bayangkan panjenengan sambil lihat atas, bahkan di tengah-tengah Masjid Nabawi. Tapi jangan kalau sholat dengan ke atas terus. Ya sekali-kali lihat ke atas, Masya Allah, mudah-mudahan bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi ini nyicil, sak bundaran kita ini nyicil. Ya, nih jamaah sekalian. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita sama-sama, yuk kita korbankan kepentingan kita demi kepentingan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu makanya sholat yang bagus. Ya, tidak usah bantah-bantah. Kenapa di At-Taqwa 8? Ya karena 8 itu demi langkah masa depan kok. Bagus. Sholatnya yang khusyuk. Daripada 23 rakaat 7 menit. Malaikatnya kasihan, bingung nyatetnya. Ini saya tulis sholat kok secepat ini. Tidak tak tulis sholat kok senam aerobik. Sampai-sampai jamaahnya pakai helm Valentino Rossi. Karena balapan. Nauzubillah, yang khusyuk yang bagus. Ini contoh kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Yang terakhir jamaah sekalian, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengembalikan semua kehidupannya yang dibingkai dengan nafsu kita ini dengan akhir surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita ngerayaya wae dhewe. Semua keinginan kita, jadikan arahan kita adalah nafsul mutmainnah. Bagaimana membuat nafsu keinginan kula panjenengan ini menjadi nafsu yang senantiasa menenangkan kehidupan kita. Menenteramkan pola yang bisa kita lakukan dalam dunia ini. Ini jamaah sekalian. Siapa nafsul mutmainnah itu? Yaitu orang yang senantiasa irji'i ila rabbiki. Orang yang senantiasa mengembalikan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pandai bersyukur ketika mendapat nikmat, pandai bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkang ngakarya jagat. Seperti itu jamaah sekalian. Sehingga ngerti sangkan paraning dumadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah itu ridho terhadap apa yang menjadi takdir Allah. Lalu kemudian Allah konsekuensinya meridhai panjenengan semua sebagai hamba Allah. Nah lalu fadkhuli fi ibadi, layaklah panjenengan sebagai hamba-hamba Allah yang dengan demikian diharapkan wadkhuli jannati, layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paslah dengan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, bahkan disabdakan Rasulullah lis-shaimi farhatan, dua kegembiraan bagi yang berpuasa. Pertama ketika berbuka atau berhari raya, yang kedua ketika nanti panjenengan di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin plus gini ya. Kasep berbahagia. Jadi fi ibadi wadkhuli jannati itu. Yang kedua, orang yang mendapatkan kegembiraan adalah orang yang senantiasa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nanti disediakan pintu spesial bagi panjenengan.
At-taqwa adalah ending output pendidikan Ramadan, la'allakum tattaqun, maka nanti akan dirindukan surga dengan pintu namanya Ar-Roma Irama ini, Ar-Rayyan. Khusus buat panjenengan yang berpuasa, insya Allah. Mudah-mudahan saya juga mohon doa panjenengan semua, nanti mudah-mudahan bisa berbondong-bondong masuk surga dengan pintu Ar-Rayyan. Karena di surat Az-Zumar itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti berbondong-bondong Pak dipanggil. Panggilan berikutnya adalah kelompok Masjid At-Taqwa dipimpin oleh Pak Imam. Siapa mau Pak Imam? Silakan kernetnya Khazin, Tokondi, Toko Irak, iringan ijarah. Wah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Barokah dunia kita, barokah akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Intinya lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk ibadah, kembali fitrah, yakni husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.